Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para mahasiswa, kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-11 ya, dengan pokok pembahasan bias emitter transistor BJT, bipolar junction transistor, bersama saya Silviana Windasari. Pada modul pertemuan yang ke-11 ini teman-teman ada dua subpokok pembahasan ya. Yang pertama itu ada emitter bias ataupun bias emitter ya teman-teman. Kedua ada aplikasi emitter bias ataupun bias emitter. Aplikasinya berupa LED driver. Oke, kita lanjut ya ke slide yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi bipolar junction transistor biasing itu ada dua teman-teman, yaitu bias basis dan juga bias emitter ya. Untuk bias yang basis untuk rangkaian switching, rangkaian digital dan juga komputer gitu ya teman-teman. Karena dia hanya on off dari saturasi ke cut off gitu ya untuk yang bias basis. Kemudian bias emitter untuk penguat sinyal ataupun amplifier gitu ya teman-teman, karena titik kerja tidak berubah meskipun penguat arus ataupun beta DC berubah, tahan terhadap perubahan beta DC seperti itu ya teman-teman, ataupun juga disebut dengan HFE. Nah, HFE itu adalah kelebihannya yang akan kita bahas lebih lanjut dari bias emitter. Kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan yang ke-11 ini di slide yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman, jadi untuk subpokok pembahasan yang pertama itu ada bias emitter ya teman-teman. Untuk bias emitter di sini ada contoh rangkaian. Teman-teman perhatikan di sini ada gambar rangkaian bias emitter. Ada VBB, RC, RE dan VCC ya. Kalau pada bias basis itu kita kan membahas ataupun sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa untuk resistornya itu kita taruh di sebelah sini ya teman-teman. Oke, sebelumnya itu resistannya itu ada di sebelah sini. Ini ya teman-teman, sebelumnya kan di sini RB gini ya. Untuk yang bias basis. Nah, untuk yang bias emitter rangkaiannya berubah menjadi seperti ini teman-teman. Jadi resistansinya itu bukan di kaki basis lagi, tapi resistansinya ditaruh di kaki emitter gitu ya. Oke, kemudian untuk RC sama masih menggunakan RC di sini, kemudian pakai VCC dan juga pakai VBB gitu ya. Pada rangkaian bias emitter sudah tidak terdapat lagi RB ataupun resistan basis ya teman-teman. Jadi pembeda antara bias basis dan bias emitter adalah pemasangan resistor ya. Jadi untuk resistan basis itu miliknya bias basis ya. Kemudian untuk yang bias emitter, resistansinya ataupun resistornya itu pada kaki emitter, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, tadinya resistor kan dipasang pada kaki basis seperti itu, dan emitter dipasang pada ground seperti itu ya. Nah, ini dihubung SIM card ke ground seperti itu pada rangkaian yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Selanjutnya untuk membahas apakah kelebihan dari bias emitter ini. Oke, teman-teman. Jadi kelebihan dari bias emitter ini adalah titik kerja
Q ya dari bias common emitter tidak dipengaruhi oleh beta DC ya, seperti pada bias basis. Jadi sebelumnya itu kan dipengaruhi oleh beta DC untuk yang bias basis ya. Nah, kalau untuk yang bias emitter dia tidak dipengaruhi oleh beta DC. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya ya teman-teman. Nah, VBB, VBE, VE gitu ya. Nah, voltage basis to basis, kemudian VBE voltage basis emitter, kemudian VE ini voltage emitter. Di sini dipasang RE gitu ya teman-teman, ataupun resistan emitter gitu ya. Ini resistan emitter dan ini resistan kolektor gitu ya. Kemudian teman-teman, untuk mencari voltage emitter ini ya, untuk mencari VE itu didapatkan dari voltage base to base VBB dikurang dengan VBE ya. VBE-nya ada di sini ya. Kemudian VBB-nya ada di sini. Kemudian teman-teman, untuk mencari arus emitter IE ya, itu didapatkan dari voltage emitter dibagi dengan resistan emitter. Nah, nilainya ini teman-teman equal to IC ya, ataupun dia sama dengan arus kolektor, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi teman-teman, dari kelebihan titik kerja Q bias common emitter, dia kan tidak dipengaruhi oleh beta DC seperti pada bias basis. Jadi untuk mengetahui nilai dari bias emitter, maka kita akan mencari ataupun menghitung ya, karena untuk menghitung arus kolektor tidak dipengaruhi oleh arus basis dikalikan dengan beta DC, namun kita mulai dengan menghitung voltage emitter, arus emitter, voltage kolektor, dan voltage kolektor emitter, seperti itu ya teman-teman. Agar lebih jelas memahaminya, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman perhatikan, di sini ada contoh dari rangkaian bias emitter. Di sini terdapat voltage base to base VBB sebesar 5 volt. Kemudian terdapat RC 1 kilo ohm, kemudian terdapat VCC sebesar 15 volt, terdapat beta DC sebesar 100, kemudian resistan emiternya adalah 2,2 kilo ohm ya. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Tadi kan untuk mengetahui sebuah bias emitter, karena dia tidak dipengaruhi oleh beta DC, maka kita perlu menghitung VE, IE, VC, dan juga VCE. Nah, di sini ada soal, teman-teman. Hitunglah voltage emitter, arus emitter, kemudian voltage kolektor dan voltage kolektor emitter gitu ya. Teman-teman, tegangan pada kaki emitter itu didapati dari VE sama dengan VBB dikurang VBE, seperti itu ya, teman-teman. Ini pertama-tama kita hitung dulu tegangan pada kaki emitter. Berarti sini ya, ini nilai VE-nya di sini ya. Nah, VE itu didapatkan dari voltage base to base dikurang dengan VBE ya. Jadi VBB dikurang VBE, kita taruh nih VBB adalah 5 volt. Taruh 5, kemudian VBE ini diibaratkan diodanya bahannya silikon ya. Jadi nilainya 0,7. Kalau germanium berarti dikurang 0,3 gitu ya. Dikarenakan ini adalah bahan silikon, maka dikurang 0,7 gitu ya. Jadi 5 volt dikurang 0,7 volt, seperti itu ya teman-teman. Maka
didapati hasil sebesar 4,3. Ini mencari voltage berarti satuannya volt, berarti 4,3 volt. Kemudian selanjutnya kita cari arus emitter ya, IE. Ya, untuk IE ataupun arus emitter itu didapatkan dari VE dibagi RE ya. VE-nya adalah 4,3, RE-nya kita lihat di rangkaian adalah 2,2 kilo ohm. Oke, berarti kita masukkan 4,3 dibagi 2,2. Jadi 1,95. Ini mencari arus, kita taruh satuannya miliampere gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, tadi kan pada slide sebelumnya dikatakan IE itu sama dengan IC gitu ya. Berarti arus emitter sama dengan arus kolektor, maka arus emitternya sudah didapat 1,95. Kita tulis untuk arus kolektornya adalah 1,95 gitu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, teman-teman, tegangan kolektor yaitu voltage kolektor. Untuk voltage kolektor didapatkan dari VCC dikurang IC dikali RC. Nah, VCC kita lihat pada rangkaian, teman-teman. VCC-nya adalah 15 volt. Maka 15 volt kita taruh sini 15. Kemudian IC. IC-nya didapati 1,95 dikali dengan resistan kolektor. Resistan kolektornya di rangkaian 1 kilo ohm. Maka 1,95 dikali 1 berarti 1,95. Kita taruh 15 dikurang 1,95 gitu ya dari rangkaian ini. Maka didapatkan voltage kolektor adalah 13,1. Ini mencari voltage ataupun tegangan, berarti satuannya adalah volt gitu. Kita cari tegangan kolektor emitter, voltage kolektor emitter gitu ya. Nah, untuk mencari VCE sama dengan VC dikurang VE. Jadi voltage kolektor dikurang voltage emitter. Kita masukkan voltage kolektornya tadi didapatkan 13,1 ya. 13,1 kita taruh 13,1 volt dikurang voltage emitternya. Kita lihat pada voltage emitter, kita lihat di sini kita dapati 4,3 ya. Tadi sudah dihitung di awal. Voltage emitternya adalah 4,3. Berarti 13,1, ini VC-nya ya, dikurang dengan 4,3 voltage emitter, berarti didapatkan hasil 8,8. Karena ini mencari tegangan voltage, maka satuannya adalah volt gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, dari hasil perhitungan ini kita sudah mendapatkan titik Q ya. Nah, untuk titik Q ataupun koordinat titik Q, maka di sini didapati koordinat titik Q dari hasil perhitungan di atas dari rangkaian, contoh rangkaian bias emitter. Untuk arus kolektornya didapati 1,95 miliampere ya, teman-teman. Ini di sumbu Y ya. Kemudian ini berarti oke, selanjutnya voltage kolektor emitter ataupun sumbu X-nya adalah 8,8 volt, seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, dari perhitungan ini perlu diketahui bahwa nilai arus kolektor dan voltage kolektor emitter tidak dipengaruhi oleh beta DC. Maka rangkaian bias emitter disebut beta independen ya. Beta independen, seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, perhatikan rangkaian pada slide selanjutnya. Oke, di sini teman-teman, langkah analisis dari bias emitter, teman-teman. Jadi untuk menganalisa dari bias emitter ada 4 tahap ya, teman-teman. Pertama, hitung VE ataupun tegangan emitter. Kemudian selanjutnya hitung IE, arus emitter. Kemudian ketiga, cari tegangan kolektor, voltage kolektor. Selanjutnya, kurangi tegangan kolektor-kolektor dengan tegangan emitter untuk mendapatkan voltage kolektor emitter gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, perhatikan di sini.
berdasarkan contoh rangkaian di sini teman-teman, pengaruh penguat arus beta DC IE itu sama dengan IC ditambah IB. Jadi teman-teman untuk mencari IC berarti beta DC dikalikan dengan IB gitu ya teman-teman. Nah, sama dengan IC ditambah IC per beta DC gitu ya. Oke, teman-teman perhatikan di sini IE sama dengan IC plus IB. Di mana IC sama dengan beta DC dikalikan IB atau IC ditambah IC per beta DC gitu ya teman-teman. Disederhanakan menjadi seperti ini teman-teman. IE sama dengan beta DC dikali IC ditambah IC dibagi beta DC sama dengan beta DC ditambah 1 dikali arus kolektor dibagi dengan beta DC. Nah, arus kolektor sama dengan beta DC dibagi beta DC tambah 1 dikali IE. Nah, beta DC per beta DC tambah 1 itu teman-teman sama dengan faktor koreksi dari arus emitter ataupun IE. Nah, teman-teman, semisal sebuah transistor memiliki beta DC sebesar 100, maka faktor koreksinya sama dengan 100 dibagi 100 tambah 1 gitu ya teman-teman, berdasarkan dengan formula ini. Maka didapati hasil sebesar 0,99. Jadi faktor selisih dari arus kolektor dan arus emitter adalah 0,001 atau mirip 99% seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk lebih memahami, kita akan bahas dengan contoh soal ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman, perhatikan di sini ada contoh soal dengan VBB nilainya 5 volt, kemudian VCC nilainya 15 volt, RC nilainya 2 kilo ohm, kemudian RE 1 kilo ohm. Nah, ini ada Q1 2N3904. Ini adalah jenis transistor ya, teman-teman. Kemudian XM1 ini dia multimeter ya, teman-teman. Ini juga multimeter. Oke, selanjutnya teman-teman kita lihat di sini. Teman-teman hitunglah VE, IE, VCE dan juga teman-teman hitunglah VE, IE, VC dan juga VCE. Pertama-tama kita hitung dulu teman-teman tegangan pada kaki emitter. Di sini ya, berarti tegangan pada kaki emitter. Oke, kita hitung. Oke, kalau dia dihitung dengan simulator seperti Proteus ataupun multisim, teman-teman bisa sambungkan multimeter dan kemudian yang plusnya disambungkan ke dekat dengan transistor dan juga resistor, kemudian yang negatifnya dia di grounding seperti itu ya. Maka nanti hasilnya akan terlihat di sini. Nah, untuk dihitung manualnya berarti dia seperti ini teman-teman. Kita cari dulu tegangan pada kaki emitter. Nah, untuk voltage emitter itu kan didapatkan dari VBB dikurang dengan VBE. Berarti kita masukkan VBB-nya adalah 5 volt. Kita masukkan 5 volt dikurang dengan voltage base emitter. Nah, untuk VBE itu kan di sini diibaratkan memakai bahan dioda bahan silikon. Berarti 0,7. Nah, berarti sama dengan 4,35 volt dikurang 0,7 volt sama dengan 4,3. Nah, ini kita cari voltage kan, berarti satuannya adalah volt gitu ya. Kemudian selanjutnya kita cari arus emitter. Untuk arus emitter teman-teman, IE sama dengan VE per RE. Kita masukkan VE-nya 4,3 ya. Kemudian RE-nya, nih RE adalah 1 kilo ohm. Kita tulis 1 kilo ohm. Berarti 4,3 dibagi dengan 1 gitu ya. Maka hasilnya adalah 4,3. Nah, ini mencari arus. Nah, satuannya kita taruh miliampere gitu ya. Kemudian teman-teman
arus emitter itu kan equal to arus kolektor gitu ya. Berarti IE sama dengan IC sama dengan 4,3 mA seperti itu ya teman-teman. Kemudian tegangan kolektor ataupun VC. Nah, VC itu didapatkan dari VCC dikalikan IC. Jadi teman-teman, VC itu sama dengan VCC dikurang dengan IC dikali RC. Kita masukkan VCC-nya di sini kan 15 volt ya. Kita taruh 15 volt. Kemudian IC dikalikan RC gitu ya. IC-nya adalah 4,3. Kemudian RC-nya dia adalah 2. Berarti 4,3 dikalikan 2. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Berarti 4,3 dikali 2 sama dengan 8,6. Berarti 15 dikurang 8,6. Hasilnya adalah 6,4. Ini mencari voltage, berarti satuannya adalah volt gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya tegangan kolektor emitter ataupun voltage kolektor emitter. Untuk voltage kolektor emitter didapatkan dari VCE sama dengan VC dikurang VE gitu ya. Untuk mencari voltage kolektor emitter sama dengan VC dikurang VE. Voltage kolektornya berapa? Kita lihat di sini VC-nya adalah 6,4. Voltage kolektor kita taruh 6,4, satuannya volt. Kemudian voltage emitternya kita taruh, nih kita kan tadi pertama cari VE. Nah, VE taruh 4,3. Satuannya volt. Kemudian kita kurangkan ya teman-teman, 6,4 dikurang dengan 4,3, hasilnya adalah 2,1. Cari voltage, satuannya volt gitu ya. Jadi dari pengukuran ini kita dapati titik koordinat Q untuk IC sumbu Y-nya sama dengan 4,3 mA. Kemudian untuk VCE pada sumbu X sama dengan 2,1 volt gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sub pokok pembahasan yang kedua adalah aplikasi emitter bias emitter, yaitu LED driver. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada gambar A, yaitu contoh dari bias basis gitu ya teman-teman. Di sini pada saat saklar terbuka, transistor cut off dan IC sama dengan 0, LED mati. Oke, kita perhatikan rangkaian sini ya. Nah, ini kan rangkaian bias basis, berarti resistansinya ataupun resistan basis dia ada di kaki basis. Dapat VBB sebesar 15 volt, RB 15 kilo ohm, RC sama dengan 1,5 kilo ohm, kemudian VCC 15 volt. Dan di sini ini adalah lambang dari LED ya, teman-teman, di sini LED. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Tadi kan dikatakan pada saat saklar terbuka, ini saklar ya, teman-teman, saklarnya ini. Pada saat saklar terbuka, ini kondisi saklar terbuka ya, maka transistor cut off. Nah, arus kolektornya berarti dia 0 teman-teman, karena tidak ada arus yang mengalir kan, dikarenakan sumbernya kan diputus nih di sini ya teman-teman. Kemudian teman-teman, LED-nya berarti mati karena tidak ada arus yang diterima oleh LED untuk menyalakan. Oke, maka selanjutnya teman-teman, pada saat saklar tertutup, ini pada saat saklar tertutup gini ya, arus basis sama dengan VBB dikurang VBE, sama VBB dikurang VBE dibagi dengan RB. Maka kita masukkan VBB-nya 15, VBE diberatkan menggunakan dioda bahan silikon, maka 0,7. 15 dikurang 0,7 dibagi dengan RB. RB-nya 15, kita masukkan 15. Ini satuannya kilo ohm ya, teman-teman. Oke, maka didapati kan 15 dikurang 0,7 sama dengan 14,3. Berarti 14,3 dibagi dengan 15. Maka nilai hasilnya adalah 0,95. Ini cari arus basis, berarti satuannya miliampere gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita cari arus kolektor. Nah, arus kolektor adalah
beta DC dikali IB gitu ya, sama dengan, nah beta DC nya 100, berarti 100 dikali 0,95, hasilnya adalah 95 miliampere gitu ya. Syarat sebuah transistor saturasi, maka arus kolektor saturasinya adalah VCC dibagi RC ataupun sama dengan VCC dibagi RC. VCC nya 15 volt, RC nya 1,5, kita masukkan, berarti 15 dibagi 1,5 sama dengan 10 miliampere ya. Ini jauh lebih kecil dari arus kolektor, yaitu 95 miliampere. Oke teman-teman, kemudian teman-teman kita akan hitung. Nah teman-teman, karena transistornya saturasi ya, karena tadi kan dia saklarnya tertutup dengan hasil pengukuran karena saklarnya tertutup, dia kan berarti transistornya saturasi ya. Kemudian berdasarkan dari perhitungan ini, maka transistor saturasi. Nah, transistor saturasinya sama dengan VCE sama dengan 0. Voltage kolektor emiternya 0, teman-teman. Jadi arus kolektor sama dengan VCC dibagi RC. VCC-nya 15, RC-nya 1,5, berarti 15 dibagi 1,5, hasilnya 10. Cari arus kolektor, satuannya miliampere. Nah ini teman-teman, berarti si LED-nya mendapatkan arus sebesar 10 miliampere gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman berarti nanti LED-nya nyala gitu ya, apabila memenuhi dari kebutuhan arus dari LED, maka LED-nya menyala. Kemudian teman-teman, jika voltage LED-nya adalah 2 volt, maka arus kolektor sama dengan VCC dikurang berarti VCC dikurang voltage LED ya, dibagi resistan kolektor, maka didapati VCC 15. Kemudian V LED-nya itu adalah 2 volt, kita taruh 2. Kemudian dibagi RC-nya 1,5, berarti dibagi 1,5 kilo ohm. 15 dikurang 2, 13, satuannya volt. Kemudian dibagi dengan 1,5, satuannya kilo ohm. Maka didapati hasil 8,67. Mencari arus kolektor, satuannya miliampere gitu ya. Oke, kita lanjut. Dengan kondisi seperti ini, maka transistor dipaksa untuk saturasi gitu ya teman-teman. Nah ini jadi transistor nyala. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, di sini ada contoh rangkaian dari bias emitter. Oke, di sini yang B ya. Rangkaian pada bias emitter itu kan rangkaiannya di sini sama persis. Yang membedakan di sini tidak menggunakan resistan kolektor ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, sebentar ya. Nah ini kan dia pakai resistan kolektor. Nah untuk slide selanjutnya ini, pada rangkaian ini tidak menggunakan resistan kolektor. Kemudian teman-teman di sini dia kan bias emitter, berarti yang dikasih resistor dia di kaki emitter ya. Yang dikasih resistor adalah kaki emitter, maka di sini resistan emitter ya. Kemudian di ground. Oke, selanjutnya teman-teman, pada rangkaian bias basis ini lebih irit komponen ya teman-teman, karena dia tidak menggunakan resistan kolektor gitu ya. Nah teman-teman perhatikan di sini, kita akan hitung ya teman-teman dengan menggunakan rangkaian ini. Oke, pada saat saklar terbuka, arus basis IB sama dengan 0, IE sama dengan 0, LED mati ya. Jadi ini saklarnya. Jadi kalau saklarnya di off ya, ataupun dia saklar terbuka, maka IB-nya 0 ya. Kemudian IE-nya 0, LED-nya mati. LED-nya di kaki kolektor ya.
Kemudian selanjutnya pada saat saklar tertutup, transistor aktif ya. Pada saat saklarnya tertutup, transistornya aktif gitu ya. Nah, apabila arus yang mengalir memenuhi arus yang dibutuhkan oleh sebuah LED, maka LED tersebut akan menyala gitu ya. Kita bahas di sini. Voltage emitter sama dengan VBB dikurang VBE, sama dengan kita taruh nih VBB-nya kan 15, taruh 15 dikurang VBE. VBE-nya dia di sini diibaratkan menggunakan bahan silikon, berarti 0,7 ya. Berarti 15 dikurang 0,7 sama dengan 14,3. Cari voltage, satuannya volt. Kemudian teman-teman kita cari arus emitter. Arus emitter sama dengan VE dibagi RE sama dengan 14,3 ya, VE-nya. Kemudian RE-nya 1,5, berarti 14,3 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 9,53. Mencari arus emitter, satuannya miliampere gitu ya. Kemudian teman-teman, kita ketahui bahwa arus kolektor equal to arus emitter, atau arus kolektor sama dengan arus emitter, maka didapati hasil sama, berarti 9,53 miliampere. Kondisi LED-nya menyala gitu ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan di sini ada rangkaian lagi untuk contoh pengaplikasian bias emitter pada LED driver ya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada rangkaian dengan VBB yang nilainya adalah 15 volt. Di sini terdapat switch, kemudian ada transistor, LED, kemudian RE. Di sini RE-nya masih kosong ya, karena nanti akan kita cari RE-nya berapa. Kemudian VCC-nya sebesar 20 volt gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini terdapat soal untuk menyalakan LED diperlukan arus sebesar 25 mA. Jika VBB dan VCC sama dengan 15 volt, berapa nilai RE-nya? Oke. Nah, teman-teman, di sini kita tulis IC dia sama dengan IE ya, ataupun IC almost equal to IE gitu ya. Sama dengan 25 mA gitu ya. Berarti untuk VEE selanjutnya teman-teman, pertama kita cari voltage emitter. Berarti VE sama dengan VBB dikurang VBE. Kita masukkan VBB-nya adalah 15 volt dikurang 0,7 sama dengan 14,3. Cari voltage, satuannya volt. Kemudian arus elektor. VE dibagi RE. VE-nya sudah didapati 14,3. Taruh 14,3. Oke, teman-teman, di sini kita diminta untuk mencari RE ya. RE itu dia ada di pencarian IE ya, ada di formula mencari IE. Berarti kan IE itu kan sama dengan VE per RE gitu ya. Nah, ini kita tukar teman-teman, tukar posisi RE dan IE. Posisi IE digantikan RE dan RE digantikan dengan IE. Berarti RE sama dengan VE dibagi IE sama dengan 14,3 ya, dibagi 25 miliampere. 25 miliampere gitu ya. Nah, ini teman-teman berarti sama dengan 14,3 volt dibagi dengan 25 kali 10 pangkat minus 3 ampere ya. Nah, ini sama dengan 14,3, 25 kali 10 pangkat 3 sama dengan 0,025 ya. Berarti 14,3 dibagi 0,025 sama dengan 572. Nah, ini kan mencari resistan. Resistan berarti satuannya ohm gitu ya. Sudah terjawab, berarti RE-nya adalah 572 ohm gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman perhatikan, ini ada contoh soal 3. Teman-teman, ini ada gambar rangkaian contoh penerapan bias emitter pada LED ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada DC input, fuse, dan DC output ya. Ini R1, R2, resistan 1, resistan 2. Oke, kemudian di sini ada LED, ada dua LED red dan LED green ya, teman-teman.
Kemudian di sini ada dioda 1, dioda 2. Di sini ada transistor gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, soalnya adalah kita diminta untuk membaca rangkaian ini ya. Nah, rangkaian ini teman-teman, ini adalah indikator sekring putus atau bound fuse indicator. Bila fuse aktif ataupun baik-baik saja, maka transistor dalam posisi saturasi. Nah, bila dia saturasi, berarti arus dari R1 langsung short ya teman-teman ke LED green ya. Lampunya menyala pada yang LED greennya. Nah, karena ini konduksi, maka voltage collector emitter sama dengan 0. Tegangan ketiga lebih tinggi daripada tegangan LED green ya teman-teman. Nah, bila fuse-nya putus, maka supply arus ke R2 ini ya. Kalau putus berarti dia ke R2 gini ya. Nah, maka supply arus ke R2 tidak ada gitu ya. Bila fuse-nya putus, maka supply arus ke R2 tidak ada. Dan transistor dalam posisi cut off. Setelah itu LED green padam ya teman-teman. Dan LED rednya menyala karena dia LED rednya menyala, dia ke sini ya. Nah, tegangan titik A dan ground cukup tinggi. Nah, tegangan titik A dan ground cukup tinggi ya teman-teman. Tegangan titik A dan ground cukup tinggi untuk menyalakan 3 dioda ini, yaitu LED red, D1 dan juga D3 gitu ya. Ini tegangan titik A dan juga ground tinggi, maka dia mampu untuk menyalakan LED red, D1 dan juga D2 seperti ya teman-teman. Nah, teori ini bisa diaplikasikan untuk sistem pengamanan ya teman-teman. Seperti merah bahaya, green aman, seperti itu ya untuk keamanan. Selanjutnya di sini ada bias basis dan juga bias emitter ataupun bias basis versus bias emitter gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini, ini ada 2 buah rangkaian ya untuk membandingkan base bias dan emitter bias, oke? Nah, untuk base bias teman-teman, resistannya dia berarti ada di basis ya. Dan untuk yang resistan yang emitter, bias emitter atau emitter bias, dia ada di kaki emitter. Bias emitter IC dan PCE nya itu dia tidak dipengaruhi oleh beta DC ya, yaitu bias emitter ini beta independen gitu. Bias yang tegangannya didapatkan seperti ini ya karenanya. Kemudian untuk beta DC yang 300, maka IB dan IC nya didapati nilai seperti pada tabel. Kemudian IBIE pada emitter bias didapati nilai seperti ini. Oke, kemudian teman-teman untuk mode yang digunakan pada base bias adalah cut off dan saturation. Jadi cut off dan saturation digunakan untuk base bias. Kemudian untuk yang emitter bias dia menggunakan active or line gitu ya. Kemudian yang pengaplikasiannya untuk base bias itu untuk switching atau digital circuit ya. Kemudian untuk emitter current dia untuk kontrol arus kolektor drivers dan amplifiers, penguat gitu ya teman-teman. Saya kira cukup sampai di sini untuk pertemuan yang ke-11. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dari saya Silviana Windasari. Sampai bertemu di pertemuan yang ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.